saat ini ialah waktu kesempatan kita untuk menerima perkenanan Tuhan pada ibadah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Saat Ini, Saat Indah. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita sejenak untuk memohon perkenanan Tuhan untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengangkat doa kita bersama, untuk rasa syukur kita, dan juga memohon kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas setiap hal-hal yang telah kita lalui. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Berkat Kemurahan.
Sebelum kita berdoa, kita akan membacakan nats pembimbing yang akan dijabarkan pada firman Tuhan sebentar. Nats pembimbing terambil di 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, ya. Supaya jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali Engkau satukan kami bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang kami jalani, suka maupun duka. Itu yang beriringan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami untuk selalu mensyukuri apa yang kami hadapi, apa yang kami saat ini jalani ya Bapa. Biarlah melalui rasa syukur ini Tuhan, kami selalu ingat akan seluruh kebaikan Tuhan dan seluruh penyertaan-Mu ya Bapa. Tatkala juga kami menyadari sebagai manusia yang tidak sempurna, banyak hal-hal yang tentunya menjadi kealpaan kami, sehingga kami lepas kendali, lepas kontrol, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan kerap kali melukai Engkau ya Tuhan. Mohon pengampunan-Mu atas kami, dan biarlah melalui ini kami dapat menyadari apa yang kami lakukan dan memohon perkenanan Tuhan untuk kami dapat senantiasa selalu teringat akan Engkau ya Tuhan, agar hal-hal yang tentunya yang menjadi tidak berkenannya Engkau kami dapat lalui, kami dapat kendalikan diri kami supaya kami senantiasa selalu ada dan menjadi orang yang menjadi manusia yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah setiap perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami jalani, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur kami, hanya kami alaskan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, kembali kita akan membacakan Mazmur kita pada minggu hari ini. Mazmur yang terambil di pasal 65. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekaliannya ayat yang genap. Nanti di ayatnya yang ke-9 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Baik, saya akan mulai di bawah perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Ayat pasal yang ke-65. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu,
sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Bersama-sama. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-mu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Baik. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, semua karena anugerahnya. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Untuk yang bertugas, saya persilakan, dan kita akan mengangkat satu pujian, persembahanku.
ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa, tetapi inilah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan keikhlasan kami, dengan ucapan syukur kami memberi ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap mereka yang sudah memberikan pada pagi hari ini Tuhan. Dan Kau juga urapi setiap mereka yang mengelola akan persembahan ini Tuhan. Bila Engkau beri hikmat mereka Tuhan, sehingga berguna untuk setiap pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini maupun di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.
Berikut kesaksian dari vokal grup Asaf, yaitu dari Komisi Muda Mudi. I am so happy, lagu yang pernah dibawakan pada kesaksian acara fellowship tanggal 13 Agustus yang lalu, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, PDP Auke Troike Theo Saimima. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Bejanamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kami sudah boleh memuja-muji Engkau, mensyukuri nikmat Tuhan yang masih Engkau percayakan melalui hidup dan kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Namun kami menyadari siapakah kami, manusia terbatas, penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, baik Dia yang akan menyampaikan, bahkan kami sekalian yang akan mendengarkan. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, sehingga dengan demikian tidak menjadi sia-sia kehadiran kedatangan kami pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah otoritas Tuhan menguasai kami dari awal penyampaian firman Tuhan sampai pada kesudahannya.
sehingga melalui itu semua nama Tuhan boleh dipermuliakan. Menyerahkan seluruh keberadaan, baik peralatan yang kami pakai untuk menunjang akan ibadah ini, bahkan penyampaian firman Tuhan, para petugas yang menanganinya, bila Tuhan sungguh-sungguh berada bahkan menopang mereka sekalian. Hamba-Mu sendiri, siapakah dia Tuhan? Dia hampa dan kosong, bahkan tidak ada apa-apanya. Namun kalau saat ini Engkau memakai dia, bila Engkau sendiri yang akan berbicara lagi kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu pengurus komisi, bahkan seluruh jemaat GKN Betania yang mencintai saya, dan saya juga mencintai Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang saya tidak hadir tanggal 14 Agustus yang lalu di dalam ibadah di tempat ini, tapi saya mengikuti ibadah di GKN Daniel yang mayoritas dari hamba Tuhan sampai seluruh jemaatnya orang Nias. Saya diberkati di sana. Bahkan sebelum doa syafat saya diundang untuk ke depan dan didoakan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Martin Hia bersama seluruh majelis dan yang ada. Bahkan jemaat semua berdiri, lalu mereka mendoakan saya. Puji Tuhan, di usia yang 71 ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan untuk mengasuh kedua cucu saya, sekalipun seringkali mengalami kelemahan. Di usia yang ke-71 ini saya harus menjaga makan. Saya tidak bisa makan pedas-pedas lagi. Jadi makan ya seperti apa yang cucu saya makan. Karena saya tidak bisa makan yang pedas-pedas. Jadi kalau saya masak sayur bayam ya buat saya sekalian, masak sayur brokoli ya buat saya sekalian, masak sayur putih ya buat saya sekalian. Karena saya tidak bisa makan macam-macam. Tapi puji syukur, doa-doa yang Bapak Ibu saya sekalian sudah sampaikan, itu bukti nyata Tuhan memberikan saya kekuatan, dan pagi hari ini kembali saya bisa berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan. Pengurus yang baik atas setiap waktu yang Tuhan beri. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Baik, kalau sudah mendapatkannya kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini.
Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu? Temanya apa? Baru seminggu loh. Pengurus yang baik tentang, saya kurang dengar ya, kupingnya agak ini. Coba yang keras ngomongnya. Ya, pengurus yang baik atas kebenaran. Yang tahu pembacaan firman Tuhannya dari mana? Wah, jelas tahu anak pendeta. Kalau nggak bisa, sampai di rumah ditanyain, kamu dulu anak pendeta nggak bisa jawab. Nah, makanya langsung dia jawab. 100 untuk Yosi. Selain Yohanes 17, ada apa lagi? Yohanes 14. Wah, berarti memang daya ingatnya masih baik semua jemaat kita. Satu lagi, dari sekian firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran, satu saja. Masih ingat? Kalau yang saya paling senang adalah yang pertama. Dari mana itu? Kisah Para Rasul 10 ayat yang 35. Itu tentang apa? Mengamalkan kebenaran, ya Pak Gembala. Dan selanjutnya semua berbicara tentang kebenaran. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pengurus yang baik atas setiap waktu yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di tahun ini yang sudah memasuki bulan ke-8, bulan Agustus, bahkan kita segera akan mengakhirinya, lalu masuk bulan yang ke-9, bulan September. Dan kita tidak tahu pasti apa lagi yang akan terjadi pada bulan-bulan berikutnya sampai kita mengakhiri tahun ini. Kita berharap di bulan-bulan yang sisa di tahun ini terjadi hal-hal yang baik-baik saja. Karena firman Tuhan, pembacaan kita di ayat 16 bagian A, firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pergunakan waktu yang ada dalam Alkitab bahasa Inggris disebut redeeming the time. Artinya adalah tebus waktu. Dan di dalam bahasa Yunani memiliki pengertian beli habis waktu. Di dunia kita kenal pepatah yang berkata time is money, atau artinya waktu adalah uang.
Artinya jika kita pandai memanfaatkan waktu, kita bisa mendapatkan uang banyak atau berhasil dalam usaha dan pekerjaan kita. Zaman sekarang adalah zaman di mana orang dunia selalu mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Namun melalui Alkitab di sana berkata, bahkan lebih serius lagi, yaitu tebuslah waktu, yang artinya gunakanlah waktu sebaik-baiknya atau seefektif mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam pembacaan kita ayat 16 bagian B berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Kriminalitas, penipuan, pembunuhan, tawuran, bahkan juga pencurian, terorisme, belum lagi perubahan iklim dan bencana alam yang terus meningkat. Hari-hari adalah jahat. The days are evil. Dunia ini semakin tua, semakin dekat kepada kehancuran. Dunia ditakuti dengan berbagai persoalan seperti perubahan iklim, di mana bencana alam terjadi, virus, sakit, penyakit, dan peperangan antara bangsa, dan lain sebagainya. Hari-hari di depan kita adalah hari-hari yang sulit. Sebagai contoh nyata, bencana alam yang terjadi 10 tahun terakhir ini semakin sering dan luar biasa hebat. Ada tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah terbelah, bahkan ada pulau yang semakin tenggelam. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, gunakanlah waktu yang ada dengan baik. Atau mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima. Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima. Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, 3, 2, 1. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, kita hendaknya penuh hikmat dalam hubungan kita dengan orang-orang yang belum percaya, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan kita sebaik-baiknya untuk menyampaikan kepada mereka berita Injil keselamatan, baik di lingkungan di mana kita ada dan tinggal, baik di lingkungan di mana kita bekerja maupun kita studi, sehingga waktu dan kesempatan itu tidak menjadi percuma dan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat lebih jauh dan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema pengurus yang baik atas setiap waktu yang Tuhan berikan. Yang pertama, apa itu waktu? Ada dua. Yang pertama, kronos, yaitu waktu yang terus berjalan, detik kepada detik, menit ke menit, lalu jam ke jam,
dan hari ke hari dan seterusnya. Yang kedua, kairos. Waktu dalam artian yaitu waktu yang diberikan Tuhan dan di dalamnya ada kesempatan. Ibrani 11 ayat yang ke-15. Ibrani 11 Mari kita lihat firman Tuhan, Ibrani 11 ayatnya yang ke-15. Baik, kalau saudara dapat, tiga, dua, satu. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan Ibrani 11 ayat 15, yaitu kita harus belajar dari tokoh iman dalam perjanjian lama. Karena ada banyak orang Kristen saat ini menjadi frustasi dan kalah karena kebutuhan, keinginan, harapan, karena permintaan mereka tidak segera terpenuhi ketika mereka menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka menjadi tidak sabar dan ingin menyerah. Apakah kita berkecil hati karena pencapaian tujuan kita tampaknya jauh? Berusahalah untuk berbesar hati. Jangan melihat, saya ulangi, berusahalah untuk berbesar hati dengan melihat pahlawan-pahlawan iman ini yang hidup dan mati tanpa melihat buah iman mereka di dunia. Tetapi toh mereka tetap percaya. Yang kedua, kenapa harus mempergunakan waktu? Bagian A, karena waktu itu singkat. Seperti uap. Yohanes, saya ulangi, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Baik, kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian kata firman Tuhan. 3, 2, 1. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu uap getar saja kelihatan lalu lenyap. Maksud firman Tuhan ini ialah hidup itu singkat. Tak perlu berapa tahun kita hidup. Kita jangan tertipu untuk berpikir bahwa kita masih mempunyai banyak waktu untuk hidup bagi Kristus, untuk menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga kita, atau untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Tetapi hiduplah bagi Allah hari ini, maka kapanpun hidup kita berakhir, kita sudah memenuhi rencana Allah bagi kita. Selanjutnya,
Mengapa harus mempergunakan waktu? Karena waktu adalah seperti rumput. Mazmur 103 ayat 15. Bagian A. Mazmur 103 ayat 15. 3, 2, 1. Adapun hari-harinya seperti rumput seperti bunga. Atau di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-24. 3, 2, 1. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Maksudnya di sini Petrus mengutip Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 dengan mengingatkan umat beriman bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini, kekayaan, keberhasilan orang-orang akhirnya akan pudar dan lenyap. Hanya kehendak firman dan karya Allah yang akan tinggal tetap. Berikutnya yang harus kita perhatikan untuk mempergunakan waktu. Karena waktu seperti bayang-bayang. Mazmur 102 ayat 12a. Mazmur 102 ayat 12a atau seluruhnya. 3, 2, 1. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku seperti rumput. Selanjutnya seperti mimpi waktu itu. Mazmur 90 ayat yang kelima. Mazmur 90 ayatnya yang kelima. 3, 2, 1. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Atau Mazmur 73 ayatnya yang ke-20. 3, 2, 1. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mimpi hanya ada di dalam pikiran pemimpi. Oleh sebab itu, jangan biarkan tujuan hidup kita sama sekali tidak nyata, sehingga ketika kita bangun maka sudah terlambat dan kita kehilangan kesempatan. Kebahagiaan dan pengharapan bisa merupakan suatu realitas, tapi hanya bila keduanya didasarkan pada Allah, bukan pada kekayaan kita. Karena realitas ada di dalam Allah. Kita seharusnya sebisa mungkin mendekat untuk bersikap realistis tentang kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Berikutnya lagi, kenapa harus mempergunakan waktu? Karena waktu tidak dapat diulang. Ayub pasal 9 ayatnya yang ke-25. 3, 2, 1. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Artinya, waktu akan cepat berlalu. Yang terakhir, mengapa kita harus menggunakan waktu? Karena waktu itu adalah
kesempatan atau peluang. Ada falsafah yang berkata, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi untuk menjadi pengurus yang baik atas waktu yang Tuhan berikan, pergunakanlah waktu atau kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yang ketiga, bagaimana menggunakan waktu. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana menggunakan waktu, yaitu kita harus bijaksana atau arif. Efesus pasal 5 ayat 15, pembacaan kita yang berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu berarti sebagai pengurus yang baik, kita harus dapat menggunakan waktu seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Yang kedua, jangan bodoh tetapi mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 bacaan kita ayatnya yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Atau di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama 3, 2, 1. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Maksudnya ialah Allah berkehendak agar kita kudus. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan itu semua? Alkitab mengajarkan bahwa kekudusan bukanlah sesuatu keadaan yang kita hasilkan sendiri dengan kerja keras, berbuat baik, dan akhirnya kita takut gagal. Sebaliknya, keadaan kudus terjadi melalui proses dalam kita menjalani kehidupan Kristiani kita. Jika kita sudah menerima korban Kristus yang Ia lakukan untuk kepentingan kita, maka kita dianggap kudus dan utuh di mata Allah. Namun, kita harus terus belajar dan bertumbuh selama hidup kita di dunia. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Itu artinya, untuk menjadi pengurus yang baik atas waktu yang Tuhan beri, kita harus hidup sesuai kehendaknya dan melakukan yang bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Hal yang ketiga, bagaimana mempergunakan waktu adalah hidup dalam terang firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Itu artinya menjauhkan diri dari segala hawa nafsu. 1 Petrus 4 ayat 2 dan ketiga nats pembimbing kita. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 nats pembimbing kita, supaya kita ingat dan mengerti serta menjauhkan diri dari segala hawa nafsu. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3, 3, 2, 1. Supaya waktu yang sisa jangan gunakan menurut keinginan manusia,
tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melaksanakan keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Artinya sebagai pengurus yang baik atas waktu yang Tuhan beri, hendaknya kita bersedia dan siap melakukan kehendak Allah, dan jika perlu berani menderita karenanya. Kita bisa mengalahkan dosa apabila kita fokus kepada Kristus dan apa yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Penderitaan dan bahaya menunjukkan nilai sejati kita. Siapapun yang menderita karena berbuat baik dan tetap setia untuk taat meskipun mengalami penderitaan, berarti telah benar-benar bisa melepaskan diri dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidupnya berubah secara radikal ketika bertobat bisa saja mengalami hinaan dari teman-teman lama mereka. Mereka mungkin diolok-olok bukan saja karena mereka tidak mau ikut dalam kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi juga karena prioritas mereka telah berubah dan mereka sekarang menuju arah yang berlawanan. Pola hidup mereka mengganggu aktivitas penuh dosa dari teman-teman lama mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai pengurus yang baik untuk waktu yang Tuhan beri, inilah kesempatan dan waktu untuk menolong orang-orang yang baru percaya melawan tekanan-tekanan semacam itu, dengan membantu mereka untuk setia kepada Kristus, mengelilingi mereka sebagai teman-teman baru dan mendorong mereka untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan aktivitas-aktivitas baru yang tidak saja menyenangkan tetapi positif untuk pertumbuhan rohani mereka. Atau seperti firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, kita baca bersama, 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang-orang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, perkataan Petrus berarti bahwa seluruh aspek kehidupan dan karakter kita harus terus berproses untuk menjadi sesuai dengan standar Allah, baik batiniah maupun lahiriah kita. Setelah orang menyerahkan hidup kepada Kristus, mereka kadang masih ingin kembali ke cara hidup yang lama. Petrus meminta kita menjadi seperti Bapa surgawi, kudus di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kudus berarti mengabdi atau berbakti sepenuhnya kepada Allah, menyediakan diri untuk dipakai khusus oleh Allah dan memisahkan diri dari dosa dan pengaruhnya. Kita harus terpisah dan berbeda, tidak bercampur dengan orang-orang banyak, namun bukan berbeda hanya supaya berbeda. Yang membuat kita berbeda adalah sifat-sifat Allah yang terlihat dalam kehidupan dan hidup kita, sehingga orang mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Fokus dan prioritas kita haruslah merupakan fokus dan prioritasnya Allah.
Sulit memang, tapi kalau kita mau melakukannya, maka Roh Kudus akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa menjadi kudus dengan usaha sendiri, tetapi Allah memberi kita Roh Kudus-Nya untuk menolong kita supaya taat dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Jangan menggunakan alasan bahwa kita tidak mampu menghindari dari tergelincir dalam dosa. Bersandarlah pada kekuatan Allah melalui firman-Nya untuk membebaskan diri kita dari cengkraman dosa. Karena Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan adil, yang memperhatikan secara pribadi setiap kehidupan anak-anaknya. Dan Allah kita yang kudus mengharapkan kita untuk mencontoh dengan mengikuti standar moral tinggi yang Dia tetapkan, serta bersifat penuh belas kasihan dan adil kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, akhirnya yang harus kita lakukan ialah sebagai pengurus yang baik atas waktu yang Tuhan berikan, yaitu menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin, karena ini adalah kesempatan. Kesempatan saat kita melayani, ya melayanilah dengan setia. Saat kita beribadah, ya beribadalah dengan benar. Saat kita bekerja, ya bekerja dengan baik dan penuh totalitas serta loyalitas. Saat kita belajar, ya belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-25 berkata, Amsal 30 ayatnya yang ke-25, kita baca bersama, 3, 2, 1. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Musim berbicara mengenai waktu dan kesempatan yang mereka gunakan sebaik-baiknya. Atau kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kitab Amsal memperingatkan kita untuk tidak menyerah kepada godaan kemalasan, godaan suka tidur, dan bukannya bekerja. Ini berarti kita tidak perlu, ini bukan berarti kita tidak perlu beristirahat. Allah memberi bangsa Yahudi hari Sabat, yaitu 1 hari dalam seminggu untuk istirahat dan pemulihan. Namun kita jangan beristirahat ketika kita seharusnya bekerja. Oleh sebab itu, semut dipakai sebagai contoh karena memanfaatkan tenaga dan kemampuannya secara ekonomis melalui waktu dan kesempatan yang ada. Itu semut. Bagaimana kita sebagai manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai penutup, marilah kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, kita baca bersama, 3, 2, 1.
Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang. Namun ada banyak orang menunda membuat keputusan bagi Kristus dengan mengira bahwa akan ada waktu yang lebih baik, tetapi sebenarnya mereka dengan mudah bisa kehilangan kesempatan sama sekali. Oleh karena itu firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa selama Tuhan masih memberikan kesempatan, tebuslah waktu kita itu untuk beribadah, untuk melayani, untuk menginjili, untuk memuji Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan itu semua, maka berkat Tuhan menjadi bagian kita. Ada sebuah cerita ataupun ilustrasi seperti ini. Banyak orang mengatakan bahwa semua akan indah pada waktunya. Tetapi untuk mengerti semua akan indah pada waktunya itu, perlu waktu untuk belajar. Perlu waktu untuk memahaminya. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan kalau ada orang yang belum mau melayani, bahkan masih ada masalah dalam keluarga, serta belum bisa mengampuni, terus nanti tunggulah waktu yang tepat. Ya, kalau kita masih diberi waktu, kalau ternyata sudah tidak ada waktu, lalu bagaimana? Seperti seorang anak yang berpikir bahwa dia akan memperbaiki hubungan dengan ayahnya, tapi nanti saja, tunggu waktu yang tepat itu tiba. Ternyata ayahnya sudah berpulang pada usia 45 tahun, sehingga ia tidak dapat atau sempat memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Pertanyaannya bagi kita, kenapa mesti menunggu waktu? Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, maka sekaranglah waktu dan kesempatan yang tepat untuk menggunakannya sebaik mungkin. Jangan semua ditanggapi nanti saja. Tunggu waktunya yang tepat itu tiba. Ya, kalau kita masih diberi waktu, kalau tidak, maka kita akan menyesal seumur hidup seperti seorang anak tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yang terakhir, ada kata-kata bijak untuk kita renungkan. Itu saya sudah kirim ke WA Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kata-kata bijak itu sungguh indah. Kata-katanya seperti ini: hidup dan waktu adalah dua guru terbaik di dunia. Hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Sedangkan waktu mengajarkan kita tentang arti dari kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya lagi. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini sudah dimulai. Pakailah hidup selagi aku masih muda. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus sendiri yang akan terus berbicara, bahkan menyempurnakan akan firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, sehingga hari-hari kehidupan kami ke depan kami sungguh dapat melakukannya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri melalui hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami membuang waktu-waktu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Namun pagi hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan sebagai pengurus yang harus melakukan segala sesuatu melalui kehidupan yang Engkau percayakan ini. Saya turut dengan kehendak firman Tuhan, yaitu tatkala kami melayani, biarlah kami melayani dengan sungguh-sungguh dan setia. Tatkala kami beribadah, biarlah kami beribadah dengan benar. Tatkala kami bekerja, biarlah kami bekerja dengan baik. Tatkala kami belajar, biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga demikian Tuhan, kami menjadi pengurus yang Engkau berkenan. Maka hari-hari hidup kami senantiasa dekat dengan Engkau, dan dalam kehidupan kami selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberkati kami, memampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami pulang pada kesempatan minggu hari ini tidak dengan hampa, namun sungguh-sungguh firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami sudah memulai aktivitas kegiatan kami sepenuhnya di gereja ini, baik kegiatan ibadah raya minggu seperti pagi hari ini, kebaktian komisi baik wanita, komisi pria, muda-mudi, remaja, bahkan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk virus corona yang sekalipun masih ada, namun kami bersyukur seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-Mu Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah domba Allah, sehingga kami terhindar dari virus corona yang masih ada ini, khususnya varian yang baru. Namun biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan perlindungan kepada kami, sehingga seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini kami dapat mengambil bagian
di dalamnya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, dari Gembala Sidang, Ibu Gembala, bahkan Bapak Ibu Majelis dengan keluarga mereka, Bapak Ibu pengurus komisi-komisi dengan keluarga mereka, pengurus komisi sekolah minggu dan pengasuh-pengasuh yang ada, pengurus muda-mudi, remaja, dan seluruh anggota muda-mudi dan remaja. Tuhan memberkati mereka, memberikan kerinduan untuk bersama-sama berhimpun dan di dalamnya memuja-muji Engkau, berdoa bersama-sama dan saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tim Litmus, musik, singer, broadcast, Engkau terus tambahkan kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang lansia secara khusus, Tuhan hadir di dalam keberadaan hidup mereka. Jikalau di antara mereka saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan angkat semua sakit penyakit yang ada, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan hari lepas ke hari, melalui anak-anak, melalui mantu, bahkan melalui cucu-cucu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan, bahkan dalam pemulihan. Ibu Rosa Smokil, Bapak Markus Subagio, Bapak Agus Makena, Bapak Poli Derex, bahkan adik kekasih Azrael Rihi. Tangan Tuhan terus menjamah, mengangkat, memulihkan akan kesehatan akan hamba-hamba-Mu ini, sehingga hari-hari ke depan mereka boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka, di mana melalui sarana prasarana obat-obatan makanan yang Tuhan berkati sehingga mereka boleh dipulihkan. Menyerahkan kedua anak-Mu, adik Nicholas Masarah dan saudari Rila Elkane, yang saat ini dirawat di rumah sakit karena kelemahan tubuh yang ada pada tubuh fana mereka. Tuhan hadir melawat mereka dengan tangan kuasa-Mu, memberkati, mengangkat, menjamah semua tubuh fana mereka, sehingga semua sakit penyakit boleh hilang lenyap. Pakai pada tangan para dokter sebagai alat-Mu yang sempurna, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang saat ini mereka hadapi, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga, dan dengan kuasa dan cara-Mu yang heran itu Tuhan, Engkau boleh menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Nyerahkan mereka yang sampai hari ini Tuhan masih mencari pekerjaan untuk kehidupan masa depan mereka. Tuhan buka tingkap-tingkap surgawi untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Kalau pada esok hari mereka dipanggil untuk mengikuti tes, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan dengan menopang mereka, memberikan hikmat kemampuan sehingga mereka boleh diterima dan berhasil sehingga diterima untuk bekerja. Bapak, kami terus menyerahkan bagi setiap mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik bagi mereka untuk memberikan pasangan yang sepadan. Namun bila Tuhan, kami menyerahkan akan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan, dan pada waktunya Engkau akan berikan yang terbaik, pasangan hidup bagi mereka masing-masing. Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang sampai saat ini masih
melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan terus tambahkan bilangan yang sudah ada, kemampuan, sehingga di dalam melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, mereka memiliki kemampuan, kelebihan daripada yang lain, sehingga pimpinan bisa melihat bahwa ada hal-hal yang lebih daripada kemampuan yang mereka miliki, sehingga ada penempatan yang baik, yang baru bagi mereka yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat akan anak-anak kami yang sedang studi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berikan roh kepandaian bagi mereka, hikmat untuk sungguh-sungguh dapat belajar dengan baik, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sungguh membanggakan akan Tuhan dan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami teringat akan sinode kami, baik sinode daerah, sinode pusat, yang Kau memberkati hamba-hambamu ini yang berpikir untuk mencari solusi yang terbaik dengan apa yang dihadapi oleh gereja-gereja lokal di seluruh Nusantara ini, sehingga melalui solusi yang Tuhan berikan, maka semua permasalahan yang terjadi boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka, sekalipun banyak tantangan, banyak orang-orang yang tidak suka akan pemerintah yang sah ini. Tapi di balik itu semua ada kuasa si jahat, namun kuasa Tuhan terlebih besar. Engkau dapat mematahkan, menghancurkan mereka bersama TNI Polri, sehingga negara kami tetap aman dan sentosa. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi yang kami minta bagi kehidupan kami pribadi, rumah tangga, gerejamu, bangsa ini, bahkan negara kami. Namun semuanya sebelum kami minta, Tuhan sudah mengetahuinya apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Ini syukur dan doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diberikan, agar menjadi kekuatan dalam diri kita sebagai orang-orang yang dipercaya untuk melayani, agar dapat tetap terus menjadi pengurus yang baik, yang tetap terus melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk hambanya Bapak PDP Auke Troike Theo Saimima. Kita akan menerima dua berkat. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bawalah firman Tuhan dan dengan bijak hiduplah di dalamnya. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, pengasihan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam pimpinan, pertolongan, bahkan penghiburan melalui Roh Allah yang kudus, memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, ibadah selesai. Kami mohon untuk tinggal sejenak karena ada beberapa hal-hal informasi yang akan disampaikan oleh yang bertugas membawakan warta jemaat. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mohon kesediaan waktunya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman, yaitu warta jemaat 1 minggu ke depan. Petugas ibadah minggu pada tanggal 4 September 2022. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeftaurus Santoso. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Andreas Arifianto. Dan dua persembahan oleh Diaken Anggita Budi Prakoso. Petugas ibadah minggu tanggal 4 September 2022. Petugas dari jemaat untuk bawa kantong persembahan, mohon kesediaan dari Ibu Novi Andriani Mesa dan Ibu Dara Gusti. Vokal grup akan dilayani oleh vokal grup Serafin. Komisi Muda-Mudi ibadah minggu, khususnya minggu ini pada tanggal 28 Agustus 2022 dilaksanakan secara onsite pada pukul 15 atau pukul 3 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan acara Komsel. Liturgi mohon kesediaan Saudara Mesa, doa kolektan Saudara Melvin, pembicara Ketua Komsel. Komisi Wanita tetap dilaksanakan secara onsite dan online pada tanggal 30 Agustus 2022 dilaksanakan secara onsite dan online dengan acara kesaksian tempat gedung gereja atas nama Ibu Agustin Kolidin. Liturgi mohon kesediaan dari Ibu Lenti Latekai, doa kolektan oleh Ibu Serli Suhanda, pembicara majelis. Untuk komisi pria, ibadah komisi pria pada Sabtu minggu kedua dan keempat pada tanggal 10 September 2022 dilaksanakan secara online pukul 19 atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara diskusi tempat gereja atas nama Bapak Lodi Sefran. Liturgi mohon kesediaan dari Bapak Hardo Aritonang, pembicara majelis. Kelas tunas remaja, ibadah kelas tunas remaja dilaksanakan secara onsite hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 15.00 atau jam 3 siang dengan acara diskusi, liturgi dan doa persembahan mengikuti Komisi Muda-Mudi, pembicara Kak Andre Saimima. Bagi Bapak Ibu yang masih mempersembahkan persembahannya melalui rekening, bisa memberikan pada rekening yang tertera di slide. Doa Fajar dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi. Mohon kesediaan yang bertugas doa Fajar pada tanggal 3 September, Ibu Bunga Sefran. Untuk komitmen dana misi, bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen dalam dana misi akan disalurkan untuk
Pos PI Ringinsari Boyolali, dan kedua Pos PI Solo Baru Jateng. Dukungan persembahan Bapak Ibu sekalian untuk keberadaan Pos PI. Beasiswa mahasiswa STT. Majelis Jemaat memberikan bantuan kasih berupa beasiswa kepada mahasiswa teologi yang saat ini aktif menjalankan studinya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara atau STAN ya Malang. Setiap bulannya kiranya apa yang sudah kita memberikan dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Ibadah sekolah minggu. Pelaksanaan ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan bersama dengan ibadah Minggu Raya pada pukul 9 di ruangan Salomo dan ruangan Daud dari tanggal 21 Agustus 2022. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua yang dapat membawa serta anaknya untuk mengikuti jalannya ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pengumuman yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, rapat evaluasi majelis akan dilaksanakan rapat 4 bulanan majelis dan pengurus pada tanggal 28 Agustus 2022, yaitu tanggal hari ini, sesuai makan siang pukul 12.30 hingga selesai. Mohon menjadi perhatian kepada setiap majelis dan badan pengurus dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi bulanan. Terima kasih. Parkir motor jemaat yang sudah kita laksanakan, mungkin jemaat sudah tahu akan parkir kita berada di area RW 01 ya. Jadi areanya, dan kami dari majelis dan teman sekalian mengucapkan hari yang akan menjalani hari ulang tahun pada bulan Agustus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami persilakan kepada liturgi. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Jangan Lelah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja